Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mempelajari yang namanya adalah bagaimana memasukkan sebuah peta ke dalam aplikasi Quantum GIS dengan menggunakan model adalah digitizing atau proses dari peta berbentuk analog menjadi berbentuk digital. Nah, peta analog ini bisa aja kita dapatkan dari peta yang udah dikeluarkan secara resmi dari sebuah perusahaan atau lain sebagainya yang berupa cetak. Kemudian kita bisa scan, kemudian kita nanti jadikan sebagai patokan untuk melakukan digitasi. Atau bisa juga kita dengan cara menggunakan screenshot itu ya teman-teman. Kayak contohnya misal kita gunakan Google Map kayak gitu, kita screenshot. Nah, contohnya gini, ketika kita ingin membuat sebuah map ya, contohnya saya ingin cari daerah Aceh gitu ya. Nah, ketika kita searching nama suatu daerah ya, bukan nama tempat tapi nama suatu wilayah atau daerah, dia akan ada batas wilayah yang berbentuk atau berwarna merah ini. Nah, jadi nanti tinggal kita buat aja atau kita tracing saja sesuai dengan garis merah yang udah tertera di sini. Nah, kemudian kalau misal saya ganti lebih ke desa ya, desanya saya anggap misal desa Gecelik. Nah, ini adalah suatu desa di daerah Kabupaten Pekalongan. Nah, ini desa Gecelik. Nah, ini bisa aja kita gunakan yang namanya adalah screenshot ya teman-teman ya. Kita bisa gunakan perintah screenshot. Nah, misalnya saya screenshot, saya kasih area seleksinya ya. Oke, kemudian saya save. Saya kasih nama Gecelik 2. Save. Oke, kita udah punya file petanya berupa .jpeg. Kalau ternyata nggak bisa menggunakan screenshot yang langsung di save, kalian bisa juga menggunakan screenshot, kemudian kalian buka menggunakan pen, kemudian di paste. Pen itu adalah sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi ini Pen. Nah, ini biasanya secara bawaan di sini pasti ada di dalam komputer masing-masing. Nah, tinggal dipastekan aja di sini, paste, kemudian Ctrl V untuk paste. Nah, ini kan sudah langsung terpaste ketika kalian udah screenshot. Tinggal ini kita langsung cropping aja di sini. Nah, kita cropping biar yang nggak perlu kita nggak ikutkan. Nah, kita cropping area yang sekitar segini. Kita pilih crop. Nah, udah ke cropping ini. File, kemudian save as. Kita pakai JPEG aja ya. Nah, simpan. Misal namanya juga sama. Jadi 3, kalau tadi kan 2 ya. Save. Sudah, berarti kita sudah punya file petanya. Sekarang, bagaimana cara untuk memasukkannya ke dalam aplikasi Quantum GIS ini? Nah, caranya kita bisa menggunakan Open Data Source Manager. Karena itu gambarnya berupa JPEG atau bitmap ya, berarti itu masuknya dalam kategori adalah raster. Maka kita pilihnya adalah raster. Kita cari filenya ada di mana. Tadi saya simpan di folder image ya. Saya kasih nama Gecelik. Nah, oke, saya klik Gecelik 3 misal. Saya klik open, langsung klik add. Udah tampil, saya close aja. Nah, di sini langsung pada panel layar akan tertulis Gecelik 3 sesuai dengan nama file yang tadi saya ambil. Nah, setelah ini sudah
tampak di layar Quantum Keys-nya, sekarang kita akan nambah satu buah layer lagi, karena di dalam sebuah aplikasi GIS itu model gambarnya adalah layer per layer, satu layer satu informasi. Contohnya ini adalah satu layer, informasinya adalah berupa gambar peta, tipenya adalah JPEG. Nah, kita nanti akan bikin satu layer lagi, yaitu adalah untuk membuat poligonnya atau tracing si gambar yang bergaris merah ini. Nah, caranya di sini ada menu yang namanya adalah New Shape File Layer. Kita klik. Kemudian pada kolom file name, kita tentukan dulu kita mau save di mana nih. Titik-titiknya diklik. Pastikan bahwa teman-teman di sini itu menyimpan file itu pada tempat yang udah yang udah ditentukan, biar ketika kita mau mencari filenya itu lebih mudah. Jangan asal menyimpannya. Makanya saya sarankan bikin folder, kemudian masuk ke dalam folder tersebut, kemudian kita bisa kasih nama. Kalau sudah, kita klik save. Nah, untuk file encodingnya biarin aja masih default, kita pakai UTF-8. Geometri tipenya ini harus kita tentukan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ingin bikinnya adalah hanya suatu titik, karena kan kalau di map itu kan ada yang bentuk titik, atau yang contoh nih yang gambar kayak garis biru ini melambangkan sungai ya, berarti dia kan hanya garis, atau dia mau berbentuk poligon itu berarti nanti berbentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, karena kita akan bikinnya yang bentuk poligon, maka kita geometri tipenya pilih yang poligon. Nah, secara default di sini udah ada field bawaan yaitu adalah ID, tipenya adalah integer, panjang karakter yang bisa dimasukkan itu adalah 10. Ini bisa dihapus ataupun bisa ditambah. Contohnya saya nggak mau ID di sini, saya mau hapus aja boleh. Caranya tinggal di select, klik remove field. Kemudian name-nya tinggal diisi. Saya mau masukin field apa ini di data atributnya nanti, di tabel atributnya ya. Misal saya masukkan ini desa apa nama desanya berarti ya, desa gitu. Desa ini nanti inputannya berupa apa? Apakah teks atau angka ataupun tanggal? Nah, tentu di sini berupa apa nih? Karena desa ini inputannya nanti berupa teks, saya klik teks data. Mau berapa panjang karakternya? Nah, misal paling hanya sekitar 10 karakter maksimal. Ya udah saya pilih aja ya 10. Kemudian langsung add to fill list. Nah, lakukan ini berulang-ulang sesuai dengan konsep nantinya di dalam tabel atributnya mau ada berapa field dan apa aja. Nah, silakan kalian bisa masukkan. Contoh sini RT, saya mau pakai nanti inputannya berupa angka, karena RT untuk tulisan di kolom RT itu hanya tulisan yang di RT 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini panjangnya paling sekitar 3, field list, dan selanjutnya ya, nanti bisa ditambahkan sendiri. Oke, saya klik OK. Nah, di sini kita sudah punya layer baru namanya kecilik sesuai dengan tadi yang udah saya simpan. Nah, tadi saya nyimpan cuma satu file ya, tapi ketika kita nyimpan satu file tersebut, kita bisa lihat tadi saya simpan di data SHP kecilik ya. Dia otomatis kesimpannya langsung jadi 5 file ya. SHP, JPG, DBF, dan SHX ya. Nah, kita akan mulai membuat petanya dengan cara kita akan aktifkan toggle editingnya. Jadi apabila kita ingin mengedit sebuah peta atau sebuah layer gitu ya, itu kita harus mengaktifkan lambang pensil ini atau tombol editingnya. Karena kalau tidak, sifatnya dia kayak semacam read only, hanya bisa dibaca-baca aja, nggak bisa diubah. Nah, caranya pastikan layer mana yang akan kita edit, diselect, kemudian pilih toggle editingnya, nah, sampai dia ke select kayak gini, kemudian kita aktifkan poligonnya, add polygon feature, klik, maka pada kursornya akan berubah warna, berubah simbolnya ya,
jadi lingkaran kayak gini. Tinggal kita bisa klik saja nih di ini untuk zoom in semua pakai scroll ya. Nah, tinggal klik kiri aja sekali, lepas, klik lagi terus sampai semua garisnya ini udah kita kasih titik ya. Nah, usahakan yang rapi biar bentuknya jadi mirip lah ya. Ini saya mungkin agak percepat ya, biar lebih gampang. Setelah semuanya sudah kita kasih titik sesuai dengan polanya. Ini saya cepat saja jadi ini gambarnya kurang rapi. Tapi kuncinya adalah kita nggak boleh ada garis yang saling tertindih. Itu ketika nanti akan terjadi kayak gitu, itu akan mengakibatkan nantinya si peta akan mengalami error. Jadi pastikan nggak ada garis yang saling tertindih. Kalau sudah, kita klik kanan saja untuk mengakhiri. Nah, maka kita akan diminta untuk mengisi data sesuai dengan field yang tadi kita inputkan. Contoh saya isi di sini. Klik RT1 sebenarnya gitu ya. Udah, saya oke. Nah, udah jadi sebuah poligon sesuai dengan petanya. Nah, ketika kita ingin memperbaiki, contohnya di sini kan ada banyak yang ternyata masih kurang rapi ya. Nanti kita bisa perbaiki dengan fitur namanya adalah vertex tool. Nah, di sini agar kita bisa lihat gambar belakangnya, biar kita mudah untuk mengetahui apakah garisnya sudah sesuai atau belum. Kita akan bikin transparan, opacity-nya akan kita kurangi ya, si poligonnya ini. Caranya tinggal layarnya klik kanan, properties. Pada bagian simbologi, ini opacity-nya yang tadinya 100 kita bisa turunkan. Misal saya 59 ya di sini ya. Klik OK. Nah, ini kan udah tampak jadi transparan ya. Nah, untuk ngedit titik-titiknya ini kita aktifkan dulu vertex tool. Nah, toolnya ada di sini. Nah, ini kalau kita udah aktifkan vertex tool, kursornya kita arahkan ke poin-poin ini akan ada titik-titik yang tadi udah kita bikin. Nah, untuk ngeditnya tinggal klik aja titiknya sekali, kemudian lepas, geser. Nih, garis titiknya udah ketarik kan. Tinggal mau diletakkan di mana, klik kiri. Itu seterusnya untuk memperbaiki titik-titik yang dianggap masih kurang rapi. Kalau mau bikin titik, nah ini bisa dilihat. Ketika ada antara dua titik ini, kita arahkan kursornya di antara dua titik, maka kalian bisa lihat di sini akan ada lambang plus merah ini. Nah, ini tinggal kita klik aja. Nah, maka dia langsung akan berubah menjadi poin atau titik yang baru. Nah, ini lihat. Oke, begitu seterusnya sampai nanti sudah dianggap petanya dianggap rapi. Oke, kalau sudah jangan lupa bahwa di aplikasi Quantum Gis ini save-nya itu nggak hanya di save project ini teman-teman, tetapi dia tiap kali edit pun dia harus di save secara mandiri, dalam artian bahwa pada tiap bagian dia punya uh, apa ya, semacam fitur atau pilihan save agar bisa menyimpan hasil editingnya. Contohnya di sini kan udah kita edit segini, nah kita klik save ini dulu, pastikan udah di save layar editnya. Nah, kalau sudah nggak ada perubahan, lambang save-nya ini udah nggak akan berwarna biru, tapi dia jadi kayak disable kayak gini. Itu berarti bahwa sudah nggak ada perubahan baru yang belum tersimpan. Jadi aman. Kalau sampai ini lupa tersimpan, hanya save projectnya ini aja, yang di save hanya linknya layar ini aja. Tetapi apa yang kita udah buat di editing atau kita update di petanya ini nggak akan tersimpan. Jadi pastikan sudah save pada bagian editingnya ini ya. Oke, kalau sudah jadi kayak gini, sekarang bagaimana kalau kita misal kalau ini adalah desa, kita akan bikin
petanya dipotong jadi beberapa bagian berdasarkan RT-nya. Karena tadi kan field-nya juga ada desa, ada RT kan ya. Nah, ini adalah peta desa, kita ingin potong dia menjadi RT. Caranya tinggal di bagian sini, di menu, bentar, menu edit ya, di menu edit, ada edit geometri, kita gunakan aja yang split features. Nah, kita klik, ini split fiturnya. Nah, tinggal kita bikin mana garisnya. Nah, ini pastikan bahwa teman-teman sudah tahu bahwa batas wilayah RT1, RT2, dan seterusnya itu udah tahu. Ini saya hanya coba simulasikan aja potongannya. Nah, misal di sini adalah wilayah RT1 ini. Nah, perpotongan itu bagian kita kayak motong kue, teman-teman, atau motong sebuah kain. Itu harus dari luar. Nah, klik sekali, nah batas yang mana klik-klik aja bikin titiknya. Dan pastikan yang garis terakhir atau titik terakhir itu ada di luar juga. Kalau enggak, maka peta ini nggak akan terpotong. Kalau udah selesai, ini udah di luar, kita klik kanan, nah, maka peta udah terpotong. Dan seterusnya, ini tinggal kalian bikin aja perpotongannya bagaimana. Nah, bisa dari sini, kanan, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya bikin titiknya itu enggak, yang garis terakhirnya enggak di luar, maka dia nanti akan ada peringatan L. Jadi harus dari luar sampai luar juga. Oke, kalau sudah, ini udah kepotong-potong. Bisa dilihat di sini di open attribute table-nya bahwa potongannya akhirnya udah jadi 1, 2, 3, 4, 5 atau sesuai dengan jumlah potongannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian atau 5 potong di dalam peta tersebut. Itu juga akhirnya yang terlihat di dalam open attribute table ini ya, atau dalam tabel atribut ini ada 5 field. Tinggal kita ubah aja, misal ini mau untuk RT1, ini ini RT2 saya urutkan. Nanti disesuaikan aja bahwa petanya ini untuk RT yang berapanya. Nanti bisa dilihat. Oke, saya misal bikin urut aja, udah saya oke. Nah, kita coba tampilkan untuk tabelnya ya. Klik kanan, properties, labelnya kita munculkan berdasarkan RT misalnya. Oke. Nah, udah terlihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalau ternyata posisinya terbalik, nanti tinggal disesuaikan aja di sininya. Mau jadi diubah itu juga bisa. Contoh satunya itu di 5 sebenarnya. Nah, tinggal diubah aja. Sini jadi 5, yang 5-nya nanti diubah jadi 1. Ya, jangan lupa selalu save ya. Di tiap tempat edit itu ada fitur save editnya. Jadi harus di save dulu. Kalau enggak dia nggak akan berubah ketika kalian tutup aplikasinya. Tuh, udah berubah kan? Posisinya udah tertukar. Ini tinggal nanti disesuaikan. Oke, gimana kalau misalnya kita ingin nambah field? Kalau tadi udah kita tambah field di awal, tapi ternyata kurang. Nah, di sini udah ada lagi nih teman-teman. Namanya adalah new field. Klik aja. Nah, misal ini adalah jumlah penduduk gitu ya. Jumlah PDD, gitu aja. Pakainya angka, makanya saya pilih integer. Lainnya, misal saya paling banyak ribuan, saya bikin paling 4 aja ya. Oke, nah tinggal diisi aja misal di sini 100, ininya 300 misal, dan seterusnya. Tinggal diisi aja dengan sesuai dengan data yang kalian miliki. Oke, jangan lupa save. Saya tutup. Oke, sampai di sini berarti kita sudah bisa membuat peta menggunakan polygon. Kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi fitur namanya adalah split fitur untuk memotongnya, dan hasilnya sudah bisa dilihat, sudah ada peta kecil dan kita sudah potong berdasarkan RT-nya. Dan untuk atributnya udah juga ada field, desa, RT, dan jumlah penduduk. Oke, itu aja dulu dari saya untuk tutorial bagaimana membuat peta menggunakan teknik namanya adalah digitizing. Kita akan kembali di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.